Assalamualaikum anak-anak SMP Islam Tunas Harapan ingkang dirahmati Gusti Allah. Ketemu malih di semester 2 kali Ustazah Umi nggih. Berarti niki pelajaran bahasa Jawa. Nggih. Untuk semester kali kelas 7 bab pertama yaiku memahami isi teks deskriptif tentang peristiwa budaya. Nggih, anak-anak nalika mireng tentang peristiwa budaya, niku apa yang terlintas di pikiran kalian? Wah, macam-macam nggih. Tapi niki mangke peristiwa budaya sing dibahas yaiku kenduren. Anak-anak nate mireng mboten? Kenduren niku apa? Nah, ingkang dibahas yaiku kenduren dengan materi deskriptif. Anak-anak nalika semester setunggal, anak-anak belajar mengenai narasi, teks narasi. Nah, niki semester kalih gantos nggih menjadi teks deskriptif. Nggih. Kalau teks narasi yaiku teks yang menceritakan tentang suatu kejadian sing nyeritake kejadian kanthi urut kronologis sesuai dengan urutan waktu. Nah, kalau teks deskripsi berarti sudah bukan urut lagi dong. Apa kalau teks deskriptif itu? Teks deskriptif menurut KBBI, saged dipirsani buku paket nggih. Pemaparan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Itu yang disebut dengan disebut dengan deskripsi menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005 halaman 255. Nah, kalau miturut pakar yang namanya Keras, di bukunya tahun 1981, deskripsi yaiku sawijining wujud tulisan kang sesambungan karo pambudidayane penulis kanggo menehi peprincen saka bab sing diomongke. Jroning deskripsi penulis mindahake asiling panyawang penglihatan, rasa pangrasa perasaan, indra prasa, sifat lan kabeh peprincen. Sifat dan ciri-ciri lain wujud kang ditemokake ing bab sing diandharake. Jadi maksudnya begini. Teks deskripsi adalah tulisan yang berhubungan dengan daya pikir seorang penulis agar orang yang membaca teks deskripsi tersebut juga seolah-olah merasakan apa yang dirasa oleh penulis, apa yang dilihat oleh penulis, apa yang didengar oleh penulis, apa yang disentuh, apa yang dimakan. Jadi, teks deskripsi bisa disimpulkan dipirsani nggih buku pakete, tulisan sing duweni maksud kanggo nggambarake wujud, untuk menggambarkan sebuah wujud. Apakah itu bentuk, tekstur, warna, dan lain sebagainya. Supaya sing maca iso kaya-kaya melu mirsani. Yang membaca teks deskripsi tersebut seperti ikut melihat. Nggih. Ngrasake, merasakan. Mireng, nyicipi, nggodho, menghirup aromanya langsung. Nggih. Sing bab wujud kasebut. Orang yang membaca teks deskripsi tersebut efeknya harus satu. Harus seperti ikut merasakan apa yang digambarkan oleh penulis. Kalau penulis menggambarkan sebuah buah yang warnanya kuning, yang banyak sekali mengandung air, tinggi vitamin C, pasti anak-anak tahu apa yang saya maksud. Rasanya segar, ada yang manis, ada yang asam. Biasa di jus. Anak-anak tahu kan maksud dari deskripsi saya barusan? Mendeskripsikan warnanya, mendeskripsikan rasanya.
nggih, dan mendeskripsikan kebiasaan-kebiasaan orang ketika mengkonsumsi buah tersebut. Jadi anak-anak, ketika menulis teks deskriptif, usahakan agar pembaca dapat mengerti apa yang kita maksud. Selanjutnya, anak-anak, setelah kita belajar mengenai definisi dari teks deskriptif, anak-anak bisa cek buku paket di area bawah. Di situ ada teks kenduren. Teks kenduren di situ sebelum kita baca, tentu saja yang pertama adalah kita lihat gambarnya dulu ya. Oke. Jadi ketika kita melihat gambarnya, di situ ada apa saja? Komponen apa saja yang ada dalam gambar tersebut? Yang pertama adalah ada beberapa bapak-bapak yang sedang duduk bersila. Kemudian bapak-bapak tersebut mengenakan peci, mengenakan sarung, mengenakan pakaian yang sopan. Duduknya melingkar dan kakak-kakak harus lihat di tengah itu ada apa? Itu apa ya? Itu adalah nasi tumpeng. Terus mereka duduk di mana? Alasnya apa? Itu dulu. Jadi, untuk kakak-kakak yang belum pernah ikut kenduren, belum pernah menyaksikan atau berpartisipasi dalam upacara adat kenduren, bisa dilihat melalui gambarnya tersebut. Jadi, setiap acara kenduren, acara puncaknya adalah ketika bapak-bapaknya duduk bersila, melingkar, dan di tengahnya itu terdapat tumpeng. Nah, nanti tumpengnya itu pun akan dideskripsikan. Ayo anak-anak, siapa yang pernah makan tumpeng? Tumpeng itu adalah nasi yang berbentuk kerucut. Biasanya berwarna kuning karena diberi kunyit atau putih biasa. Bisa nasi biasa atau nasi gurih yang diberi santan itu. Nah, di sekelilingnya ada lauk pauknya. Di dalam teks kenduren dijelaskan kalau nasi tumpeng yang ada di tengah, di center upacara adat kenduren itu dialasi oleh daun pisang. Terus ada nasi tumpengnya. Di sekelilingnya ono gudangan, ono kering, ono tahu tempe, ono gereh, dan lain sebagainya. Jadi kakak silahkan menggambarkan dalam pikiran sendiri bagaimana wujud nasi yang berbentuk kerucut, yang dialasi daun pisang, ditempatkan di piring yang besar, nampan, terus dikelilingi oleh lauk pauk yang lezat. Ada apa tadi? Kering, uluban, tahu tempe, dan lain sebagainya. Nah, komponen ketika upacara kenduren itu tadi ada hadirin, bapak-bapak yang nanti akan ikut mendoakan. Mereka akan duduk bersila melingkar. Mereka duduk bersila dialasi apa itu? Tikar, tikar atau karpet. Sudah bisa membayangkan? Oke, begini. Di dalam ruangan yang dialasi karpet terdapat beberapa bapak-bapak yang duduk bersila dan melingkar. Di tengah-tengah ada nasi tumpeng. Nasi tumpeng itu adalah nasi yang ditempatkan di atas baskom utawa nampan sing dialasi nganggo godhong gedang utawa kertas minyak. Sego tumpeng iku terus diparingi lauk, diparingi lawon sing garing-garing koyo kering, luban, sambal goreng, tempe tahu goreng, gereh, dan sebagainya. Nah, lawuh jangan sing teles, sing basah dipisah, diwadahi baskom yang terpisah. Bapak-bapak sing rodok beda, bapakipun
rada sepuh, klambine putih, lan nganggo peci. Piyambakipun lenggah adoh saka lawang. Nggih. Anak-anak bisa menebak ini siapa ini? Di antara bapak-bapak terdapat ada seorang sesepuh, orang-orang yang dituakan, karena bisa jadi mereka benar-benar tua atau mereka memiliki tingkatan ilmu yang berbeda. Ilmunya lebih tinggi. Dan beliaunya duduk di jauh dari pintu. Dan tugasnya si bapak ini adalah memimpin doa. Kita tahu siapa beliau. Beliau adalah Pak Yainya, pemimpin doa ketika kenduren. Nah, teks deskripsi itu seperti itu. Ketika kita menjelaskan, kita menulis sebuah tulisan, kita usahakan supaya yang membaca, yang mendengar ikut merasakan, seperti ikut upacara kenduren, ikut menyaksikan, ikut berpartisipasi dalam upacara kenduren. Nah, anak-anak, niku penjelasan Ustazah ngenani bab memahami isi teks deskriptif tentang peristiwa budaya. Dalam kurung peristiwa budaya yang dimaksud adalah kenduren. Begitu. Nah, anak-anak, ketika anak-anak menyaksikan video ini dan memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti Ustazah pantau dan Ustazah jawab jawab di sini atau ketika kita Zoom. Begitu. Sampun. Kita ketemu malih nggih benjang di video-video yang lain. Semoga anak-anak tambah pinter, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tambah sehat, tambah sayang kepada ayah dan bundanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selama masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, yuk kita terapkan kebiasaan sehat supaya tubuh kita tetap fit dan daya tahan terhadap virus menjadi kuat. Yang pertama, 1. Selalu tawakal kepada Allah bahwa segala kebaikan yang terjadi pada manusia adalah atas izin Allah SWT. 2. Makan makanan yang ada di rumah. Pilih yang sehat ya. 3. Tentu saja cara ini tidak bisa kita lupakan, yaitu bergerak, dan bergerak. Yuk, mari olahraga di rumah. 4. Rajin cuci tangan. Pakai sabun dan air yang mengalir. Gosok-gosok, bilas-bilas. 5. Pakai hand sanitizer. Yang sering ya. 6. Kalau memang terpaksa sekali harus keluar rumah, pakai pakaian yang tertutup. Dan harus wajib hukumnya memakai masker. Semoga usaha kita untuk menjaga kesehatan dapat menyelamatkan diri kita sendiri dan orang yang kita sayangi di rumah. Amin.